Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Radikal Group, Laskar Jihad, FPI, ISIS, Laskar Kristus, dan Children of God, yang disusun oleh Imam Mawardi, Elma Kamila, dan Lutfi Wardani. Pengertian radikal. Secara terminologis, kata radikalisme berasal dari kata radix, yang artinya akar pohon. Makna kata akar pohon dapat diperluas kembali yang memiliki arti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta, perdamaian, dan ketentraman. Kemudian kata tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi kata radikal yang berarti lebih adjektif. Darwin Shah mengemukakan bahwa radikalisme adalah sikap dari jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan gagasan baru. Sedangkan dalam KBBI, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Penyebab munculnya kelompok radikal. Yang pertama, faktor sosial politik merupakan pandangan yang salah atau salah kaprah mengenai suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikalisme. Secara historis, kita dapat melihat bahwa konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal oleh seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik. Dalam hal ini, kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh peradaban global, sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Yang kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab munculnya kelompok radikal adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama. Walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad, dan mati syahid, dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas. Yang ketiga, faktor kultural. Faktor kultural memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah pertentangan terhadap budaya sekularisme. Budaya barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Peradaban barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia. Kelompok radikal di Indonesia. Perkembangan gerakan Islam di Indonesia kini diramaikan dengan bangkit dan munculnya gerakan-gerakan radikal. Gerakan yang mulanya eksistensinya hanya secara sembunyi-sembunyi, kini mulai menampakkan dirinya secara terang-terangan pada dekade 1990-an. Ini ditandai dengan munculnya halaqoh-halaqoh di kampus dan jamaah-jamaah pengajian yang memakai cadar, jilbab, berukun besar, jubah, dan lain-lain. Yang pertama ada Laskar Jihad. Golongan Laskar Jihad ini diawali dengan pagelaran tabligh akbar oleh pemimpin Laskar Jihad, yaitu Ja'far Umar pada 30 Januari 2000 di Gedung Krisdoyo, Kodia, Yogyakarta. Mereka memandang pemerintah pimpinan Abdurrahman Wahid tidak berdaya menghentikan konflik. Tabligh akbar tersebut mendapat simpati juga dari kaum muslimin di seluruh kota Indonesia, sehingga terbentuklah Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau FKWJ untuk mengutus tim investigasi ke Ambon, Maluku, dan Maluku Utara guna melakukan tugas penelitian, pencarian data, serta orientasi lapangan guna mengenal langsung kondisi Maluku. Pada tanggal 6 April
tahun 2000 inilah diresmikannya Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia di bawah naungan Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jamaah atau FKAWC. Yang kedua ada Front Pembela Islam atau FPI, merupakan sebuah organisasi massa Islam berideologi radikal yang berpusat di Jakarta. Disebut Front karena orientasinya dikembangkan pada tindakan konkret berupa aksi nyata dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata pembela dengan harapan agar senantiasa bersikap proaktif dalam melakukan pembelaan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun kata Islam menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar dan mulia. FPI lahir dilatar belakangi karena merajalelanya kezaliman dan maraknya kemaksiatan di tengah masyarakat yang berdampak pada kerusakan di mana-mana, bahkan mengundang. Yang ketiga ada Islamic State in Iraq. Yang keempat ada Laskar Kristus. Laskar Kristus merupakan kelompok radikal yang tumbuh dalam peristiwa konflik Ambon pada akhir Desember tahun 98. Ketika terjadi konflik di Ambon pada akhir Desember tahun 98, sejumlah pemuda Kristen yang berasal dari daerah Kudamati mendatangi pusat konflik di daerah Batu Merah. Tujuan mereka adalah membantu warga Kristen yang menjadi korban kerusuhan. Namun, dalam perjalanan menuju Batu Merah untuk membantu saudara dan teman mereka yang beragama Kristen, kelompok pemuda ini melewati perkampungan warga Muslim, lantas melakukan kekerasan terhadap warga Muslim. Laskar Kristus merupakan jemaat gereja yang dipimpin oleh Pendeta Agus Watimena. Tercatat ia kerap menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk memperoleh dukungan dari warga Kristen, mulai dari rekrutmen anggota hingga penyediaan logistik. Yang kelima adalah Children of God. Aliran Children of God atau yang lebih dikenal dengan Family of Love adalah sebuah bidat Kristen yang berdiri pada tahun 68 di California, Amerika Serikat. Gerakan ini muncul pada masa Jesus Movement atau Gerakan Yesus dan merupakan sempalan dari generasi hippies yang bertobat dan menjadi Kristen, lalu berfokus pada keselamatan melalui pengalaman iman kepada Yesus Kristus. Pendiri gerakan COG atau Children of God adalah David Brandberg yang merupakan seorang pendeta. Ia mencampur adukan ajaran Kristen dengan kebebasan perilaku hippies seperti seks bebas dan pemberontakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ajaran ini dikenal sebagai sexual sharing, di mana para anggota komunikasi ini bebas melakukan hubungan seksual dengan sesama anggota meski tanpa adanya jalur pernikahan, namun tidak lantas menafikan pernikahan itu sendiri. Sekte ini mulanya terkenal sebagai kelompok religius yang menyebarkan nilai-nilai kebebasan dan cinta. Akan tetapi terdapat beberapa masalah dalam nilai tersebut. Menurut pemujaan, Tuhan adalah cinta dan cinta adalah seks. Jadi anggota diberitahu bahwa tidak apa-apa berhubungan seks dengan anak-anak dan anggota keluarga mereka sendiri.